Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari kinetika reaksi masih dengan metode integral, yaitu reaksi dengan sifat shifting order. Nah, ini bisa Anda lihat juga di buku textbook kinetika berbasis spreadsheet. Ini nanti akan ada di subbab 6.1.13. Nah, yang akan saya jelaskan pertama adalah reaksi shifting order. Yang dimaksud dengan reaksi shifting order sendiri adalah reaksi tersebut mengalami pergeseran atau perubahan order pada konsentrasi tertentu. Nah, saya berikan contoh di sini, misalkan saya memiliki reaksi dari A menjadi R, dengan persamaan laju reaksinya sebagai berikut. Kenapa bentuk laju reaksinya sedikit berbeda dengan apa yang sudah biasa kita lakukan fitting? Yang pertama, di sini kita contohkan dalam bentuk kurva. Jika sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah konsentrasi. Yang dimaksud dengan shifting order itu adalah pada saat reaktan memiliki konsentrasi yang cukup tinggi, dia seolah-olah seperti berada di order 0. Jadi kurvanya mengikuti bentuk kurva order ke 0. Tapi setelah sampai pada titik tertentu, yaitu pada konsentrasi A yang cukup rendah, ternyata sifatnya berubah. Dia menjadi seperti mengikuti order pertama. Nah, pada titik belok inilah yang kita sebut dengan titik pergeseran atau titik perubahan, di mana reaksi mengalami pergeseran order atau perubahan order yang awalnya pada konsentrasi tinggi, dia seolah-olah seperti berada di wilayahnya zero order, namun seiring dengan penurunan konsentrasi reaktan, malah cenderung lebih ke arah reaksi first order atau order pertama. Secara matematis bisa saya sampaikan sebagai berikut. Apabila kita perhatikan pada kurva yang pertama pada saat konsentrasi tinggi, pada konsentrasi A relatif tinggi, di sini min RA akan sama dengan K1 CA dibagi dengan 1 plus K2 CA. Nah, bilangan 1 di sini menjadi tidak berpengaruh apabila nilai CA-nya ini cukup besar. Artinya angka 1 ini tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi penyebutnya, sehingga angka 1 di sini diasumsikan seperti diabaikan, sehingga persamaannya menjadi K1 CA dibagi K2 CA atau K1 per K2 yang kita simbolkan sebagai satu konstanta baru yang kita sebut dengan K. Bentuknya akan menjadi min RA sama dengan K. Nah, ini akan cenderung sama atau akan berada di wilayahnya zero order. Sedangkan pada kondisi tekanan yang lebih rendah, pada kondisi konsentrasi yang lebih rendah, reaktan A relatif rendah, di sini min RA yang awalnya K1 per 1 plus K2 CA, karena konsentrasi CA ini cukup rendah dibandingkan dengan bilangan 1 di depan, maka yang belakang ini cenderung tidak signifikan mempengaruhi penyebutnya, sehingga cenderung diabaikan. Dengan begitu, maka nilai yang dominan adalah K1CA dengan dibagi 1, sehingga muncullah persamaan min RA sama dengan K1CA, atau kita lebih sering menyebutnya sebagai KCA. Dari bentuk kecepatan reaksinya, ini lebih cenderung ke arah reaksi first order atau order pertama. Jadi hal ini sangat mungkin terjadi dalam satu mekanisme reaksi di mana pada konsentrasi tinggi dia cenderung pada order tertentu, kemudian pada titik tertentu ketika konsentrasinya lebih rendah ternyata dia bergeser menjadi order yang lain. Ini kita sebut dengan reaksi shifting order atau shifting order reaction. Nah, berikutnya dari persamaan tersebut, maka kita selesaikan dengan metode integral. Sehingga ini hanya matematis saja, nanti Anda bisa pelajari sendiri ya. Nah, sehingga dari sini nanti akan didapatkan hubungan antara K1 dengan K2. Nah, dari persamaan ini kita mendapatkan persamaan 6.72, di mana bentuknya nanti akan mengikuti bentuk sebagai berikut. Kalau kita perhatikan, ini nanti akan cenderung membentuk garis linier yang disertai dengan intercept.
Penjabarnya sebagai berikut. Jadi ketika kita plottingkan nanti pasti data CA0 dengan CA Anda miliki dari data eksperimen, kemudian nanti kita plotkan dengan sumbu X-nya berupa T, nanti Anda akan mendapatkan slope dengan nilai interceptnya adalah min seperka 2. Jadi nanti sumbu Y-nya adalah berikut ini, kemudian sumbu X-nya adalah T per len CA0 per CA, kemudian nanti mohon maaf ini harusnya jadi 1 ya untuk yang sumbu sumbu X-nya ya, jadi ini harusnya ikutnya yang ini. Ini sehingga nanti gradien atau slope-nya akan sama dengan K1 per K2, kemudian intercept-nya adalah min seperka 2. Jadi ketika Anda sudah bisa menghitung nilai min seperka 2 dari intercept, maka nanti Anda dapatkan K2, kemudian Anda bisa menentukan berapa nilai K1 itu dari gradiennya. Seperti itu proses kinetika atau fitting ketika Anda ingin menentukan berapa K1 dan K2 pada reaksi yang tidak bersifat shifting order yang umumnya ditandai dengan adanya perubahan order saat konsentrasi reaktan berubah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.